Shalom, Shalom, berjumpa kembali dengan Nathanael dan Elizabeth di Sambal. Sambal sama-sama Sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita lanjutkan pembacaan kita, belajar kita dari Yohanes 2 ayatnya yang ke-13 sampai 25, yaitu mengenai Yesus menyucikan bait Allah. Kita baca. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Yohanes penulis kitab ini menekankan waktu-waktu di mana peristiwa-peristiwa ini dicatat. Jadi di perikop ini, peristiwa ini dicatat ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Bait Allah itu biasa digunakan untuk mempersembahkan korban. Ya, Sehingga sesuai dengan kitab Taurat bahwa setiap ada namanya korban penebusan dosa, korban syukur, korban syukur, bermacam-macam korban yang bentuknya adalah binatang sebagai korban. betul. Nah, makanya orang-orang untuk memudahkan diri maka mereka cukup membawa uang dari rumah, kemudian barulah mereka di situ membeli hewan yang akan digunakan untuk korban. Di ayat berikutnya, ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, kita bisa melihat kenapa Yesus marah. Tuhan Yesus marah di bait Allah karena bait suci yang mestinya menjadi tempat untuk orang beribadah itu menjadi berubah fungsi. Berubah fungsi bagaimana? Karena Tuhan Yesus melihat tempat yang semestinya dibuat untuk beribadah itu mulai dimasuki oleh pedagang-pedagang, dimasuki oleh orang-orang yang memang sebetulnya memudahkan bagi orang-orang Yahudi pada masa itu untuk membeli korban daripada mereka membawa dari tempat asalnya. Yang menjadi salah adalah karena kemudian mereka masuk ke dalam bait suci dan dikatakan berjualan ayat 14 di adalah tempat itu. dalam bait suci. Berarti ada di dalam bekas bait suci itu. Yang kita tahu kenapa disebut sebagai bait suci. Karena seharusnya memang tempat itu suci. Bait suci adalah tempat di mana orang datang untuk mencari Tuhan. Itulah kenapa disebut sebagai rumah Bapakku. Dan harus suci, harus kudus. Benar-benar suci, kudus. Tapi ini dicemari dengan orang yang berdagang jualan, di situ, orang berdagang, sehingga bentuknya sudah bukan lagi bait suci, tetapi pasti akan sangat mirip dengan pasar mungkin ya. Dikatakan jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Karena ini tempat yang kudus, tempat yang suci, tempat berdoa, beribadah, berjumpa dengan Tuhan, tempat Tuhan itu sendiri bersemayam. Nama Tuhan bersemayam dalam rumah Tuhan, tapi digunakan untuk berjualan. Nah, ini Tuhan Yesus gak suka. Kemudian teringatlah murid-murid akan satu ayat nas, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ini ada di kitab Mazmur. Ya, Mazmur 69 ayat 10. Ya, bagaimana Daud mengungkapkan rasa cintanya kepada Bapaknya, kepada Allahnya, dengan mengungkapkan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Inilah yang terjadi bahwa Yesus karena begitu cintanya kepada Bapaknya, cinta pada rumah di mana Bapaknya tinggal dan bersemayam, maka ia rela untuk mendobrak apa yang biasa terjadi di situ.
Ia rela untuk menyingkirkan meskipun seorang diri melawan sekian banyak pedagang. Dan juga ini selanjutnya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ya, dari pembacaan kita yang kedua, ternyata betul Tuhan Yesus mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus mendapat perlawanan dari orang-orang yang mendapat keuntungan dengan adanya perdagangan di dalam bait Allah itu. Karena dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus berarti ada yang pasti kehilangan pendapatan, ada yang harus keluar dari tempat itu, dari bait Allah itu. Sehingga mereka pun menantang dan mengatakan, apa hakmu melakukan ini? Demikian. Kita bisa bayangkan itu seperti pada saat penertiban pedagang kaki lima mungkin ya. Jadi mereka sudah lama berada di situ, kemudian tiba-tiba mereka harus meninggalkan tempat itu, mencari tempat yang baru untuk mencari nafkah lagi. Nah, kemudian jawaban Tuhan Yesus ini ternyata Tuhan Yesus memberikan pesan yang berbeda. Kalau dari perikop yang sebelumnya kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa bait Allah secara fisik, bait Allah secara bangunan ibadah, tempat untuk beribadah, itu penting dan itu harus dijaga kekudusannya. Tetapi untuk perikop yang kedua ini yang kita baca ini dikatakan bahwa bait Allah yang dinyatakan oleh Yesus itu adalah bait Allah sebagai tubuh kita sendiri. Setiap kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau demikian, berarti kalau kita tahu bait Allah secara rumah ibadah itu adalah tempat tinggal bagi roh Allah, nama Tuhan bersemayam di situ. Berarti bait Allah kita ini juga tempat di mana roh Allah, nama Allah itu tinggal. Sehingga sama seperti bait Allah, tempat ibadah itu harus kudus, maka diri kita pun harus kudus. Kita harus menjaga diri kita, kita harus selalu menjaga kekudusannya supaya Allah tetap tinggal berkenan di dalam diri kita. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa rombak bait Allah ini 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tuhan Yesus ingin menyatakan tentang hari di mana ia nanti akan mati dan bangkit. Rombaklah bait Allah, ia disiksa, kemudian dibunuh dengan disalibkan. Itulah saat tubuhnya itu dirombak dan didirikan kembali adalah pada saat ia dibangkitkan. Mereka percaya kepada kitab suci. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu sesuai dengan apa yang tertulis dengan kitab suci. Kita bisa belajar dari kitab Lukas kemarin, bagaimana kita mempelajari bahwa di saat Yesus telah bangkit, ia mengajarkan kepada murid-muridnya tentang apa yang tertulis di kitab suci tentang dirinya dan penggenapan yang harus ia lakukan. Maka di sini dikatakan bahwa murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus dan juga kitab suci. Ini menjadi sangat penting bahwa kitab Lukas kemarin dan kitab Yohanes ini merupakan satu kesatuan yang masing-masing akan saling melengkapi. Ini
adalah suatu pesan tersendiri yang disampaikan oleh Yesus mengenai bait Allah sebagai tubuh manusia dan juga apa yang akan terjadi kepada dirinya. Dia sudah mengatakan di tempat ini sebelum peristiwa penyaliban dan kebangkitannya itu terjadi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang menjadi percaya kepada Yesus karena melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Sedangkan Yesus tidak percaya atau tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu karena Yesus mengenal siapa mereka ini. Karena Yesus mengerti apa yang ada dalam hati mereka ini. Nah, inilah yang membedakan, yaitu Yesus melihat dalam hati, Yesus mengenal mereka, sehingga ia menjadi percaya atau tidak percaya. Sedangkan orang-orang banyak itu menjadi percaya karena mereka melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Jadi orang lain percaya kepada Yesus karena Yesus bisa dipercaya dan terbukti melalui apa yang dilakukannya. Sedangkan Yesus tidak percaya kepada orang banyak karena Yesus mengerti isi hati dan mengenal mereka semua. Itu yang kita pelajari hari ini. Bait Allah sebagai tempat ibadah itu tetap harus dijaga kekudusannya. Diri kita sebagai bait Allah itu pun juga harus dijaga kekudusannya. Dan yang terakhir adalah hati kita harus kita jaga supaya hati kita ini bisa memancarkan terang. Hati kita bisa memancarkan siapa yang ada di dalam diri kita, yaitu Allah sendiri. Sehingga oleh apa yang kita lakukan, oleh apa yang kita pancarkan, maka orang lain boleh menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pesan-Mu yang begitu kuat, bahwa kami harus menjaga kekudusan, kesucian tempat ibadah kami. Kami harus menjaga kekudusan dan kesucian diri kami. Oleh karena Tuhan tinggal di dalam kami, maka apa yang keluar dari kami haruslah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang mendengar video ini, melihat video ini. Biarlah kasih Tuhan menguduskan mereka saat ini. Tuhan tinggal di dalam mereka saat ini, sehingga mereka tidak akan pernah lagi merasa kosong dan sendiri. Saat Engkau hadir, kami percaya saat Engkau hadir di dalam diri mereka, maka sakit penyakit, kesusahan, segala permasalahan, Tuhan pasti berikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Itu sambal kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.